tesis Kiai Imad semakin di atas angin karena kemudian semakin banyak dukungan berdatangan, salah satunya dari Dewan Kiai dan Mubalik Nusantara. Itu artinya bahwa seluruh orang di luar sana, baik itu budak-budak Ba'lawi yang mencoba melawan tesis Kiai Imad ataupun youtuber-youtuber yang berupaya keras memframing bagaimana merungkatkan tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, semuanya saya kira tidak ada artinya dibandingkan dengan Kiai dan para mubalik ini. Menyatakan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa para habaib yang ada di Indonesia belum terkonfirmasi bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Balikpapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Diskursus soal nasab ini memang tidak pernah mau kalah viralnya dengan isu Pilpres. Kenapa? Karena sampai hari ini sudah kurang lebih 1 tahun bergulir terus dan seolah tidak peduli dengan situasi pemilihan presiden yang tinggal 2 bulan lagi. Karena itu sinyalemen bahwa soal nasab ini ada hubungannya dengan politik itu hanya omong kosong, hanya bualang orang-orang yang berupaya merungkat tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi bagaimanapun upaya mereka, ternyata banyak kiai dan mubalik yang simpati dan bahkan memberikan dukungannya terhadap tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Salah satunya itu datang dari Dewan Kiai dan Mubalik Nusantara atau DKMN. Ini sesuatu yang luar biasa, menjadi bukti nyata bahwa memang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini bukanlah tokoh sembarangan atau bukan tokoh ecek-ecek yang dengan mudah bisa di-framing oleh para youtuber-youtuber pencotan ataupun misalnya para budak-budak Ba'lawi yang hari ini betul-betul kebakaran jenggot dengan adanya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang sepertinya tidak akan pernah bisa berakhir selama mereka, para kelam Ba'lawi, tidak mampu membuktikan bahwa nasabnya tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dukungan dari DKMN? Coba kita simak secara bersama-sama videonya. Mencermati fenomena sosial keagamaan yang kian memanas tentang eksistensi habaib di negeri ini membuat masyarakat seakan terbelah menjadi 2 kelompok. Satu pihak kelompok habaib serta para pendukungnya, dan di lain pihak kelompok ulama garis miring kiai yang notabene mereka adalah kaum pribumi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sikap arogan oknum habib yang dalam tiap pernyataannya, setiap ceramahnya kerap mendiskreditkan posisi kaum pribumi. Bahkan mereka tidak segan-segan menganggap bahwa pribumi adalah sebagai budak mereka. Bahwa kemudian perlawanan muncul mulai dari Pleret hingga Provinsi Banten. Adalah guru kita Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang dengan tegas menyatakan dengan bukti-bukti ilmiah bahwa para habaib yang ada di Indonesia belum terkonfirmasi bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan permasalahan ini, kami DKMN atau Dewan Kiai dan Mubalik Nusantara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekaligus dukungan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. DKMN lebih menjunjung tinggi aspek akhlak dan keilmuan
ketimbang nasab yang tinggi namun rendah akhlaknya dan dangkal pemahaman keagamaannya. Oleh karenanya DKMN menghimbau agar oknum-oknum habaib yang selama ini mengedepankan arogansinya untuk bisa bertafakur, mengendalikan diri dan bertobat dari segala provokasi dan perbuatan kegaduhan, sehingga kenyamanan dan ketentraman umat bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Jakarta, 28 Mei 2023. Dewan Kiai dan Muballigh Nusantara, Bapak Kiai Haji Abdul Mujib MA, Ketua Umum, dan Saudara Zainal Arifin, Sekretaris Umum. Pembina, Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat SQMA, dan Bapak Kiai Haji Manarul Hidayat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang menjadi penegasan dari DKMN atau Dewan Kiai dan Muballigh Nusantara ini salah satu bukti konkret betapa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani hari ini semakin di atas angin, karena dukungan ini semakin meluas, dan itu satu pertanda yang baik bahwa betul-betul ulama-ulama Nusantara, para muballigh Nusantara sadar betul bahwa peran-peran Kelam Baklawi selama ini mendegradasi posisi-posisi ulama Nusantara, terutama pada saat mereka semua membangun preminggan di media sosial yang sepertinya memang menempatkan para ulama-ulama pribumi atau ulama-ulama Nusantara ada pada posisi di bawah mereka. Karena itu hanya memang yang tidak berakal sehat, yang tidak waras, yang kemudian mau mencoba melabrak atau merungkat dari tesis Kiai Imad ini. Yang pasti bahwa kita-kita yang masih waras ini pasti akan menerima baik tesis ini sebagai sebuah diskursus keilmuan, karena harus dicatat sahabat, salah satu yang membuat Islam itu bisa maju manakala mampu keluar dari doktrin-doktrin halu lalu kemudian mengedepankan yang namanya ilmu pengetahuan. Karena memang dari sononya dulu Islam itu pernah menguasai peradaban dunia dari sisi keilmuan, tetapi begitu direcoki dengan politik dan doktrin-doktrin halu untuk mengkultuskan dirinya, maka disitulah Islam mulai merosok, mundur, dan sampai hari ini rasa-rasanya sangat susah untuk bangkit kembali sama di abad-abad keemasan yang lalu. Oleh karena itu, dengan keberadaan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, kita semua sebagai warga Nahdien, kader-kader muda Nahdlatul Ulama harus menyambut baik ini sebagai satu epicentrum kembalinya kejayaan dunia Islam, terutama dalam konteks keilmuan, sekalipun saat ini baru dalam konteks ilmu nasab. Oleh karena itu, Prof. Hikam memberikan pengakuan terhadap Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Saya kira itu satu hal yang sangat positif, dan termasuk saya kira teman-teman DKMN ini, Dewan Kiai dan Muballigh ini luar biasa karena memberikan apresiasi, memberikan support terhadap tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Tugas kita adalah bagaimana membumikan hasil daripada penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ke kiai-kiai kampung, para muballigh yang ada di kampung, sehingga kemudian mereka memiliki persepsi yang sama, memiliki pikiran yang sama, bahwa sudah saatnya kita keluar dari perbudakan yang selama ini dilakukan oleh mereka, para Kelam Baklawi, secara tanda petik ya. Jadi perbudakan yang saya maksud itu dalam tanda petik. Jadi jangan sampai kemudian ada lagi yang tersinggung, dianggap saya ini rasis dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara milik kita.